Maaf Bunda, minta komentarnya sidang hari ini Bunda. Hari ini alhamdulillah sidang pledoi. Pembelaan tadi disampaikan oleh pihak kita. Ya. Dan saya juga pledoi itu saya tulis tangan sendiri sejadah dengan jiwa dan hati saya menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya yang sesuai dengan fakta persidangan yang ada. Diundur lagi ya Bunda. Diundur lagi. Terus-terusan begini katanya. Nah, apa? Semangat ya Bunda ya. Insya Allah. Ya. Kita tetap semangat. Alhamdulillah. Iya. Panjang umur perjuangan. Panjang umur, semangat terus perjuangan. Takbir. Allahu Akbar. Iya, masih pulangnya bareng. Ini dari Jakarta kan? Sendiri. Ada Bang Niko ini gimana Bang Niko nih komentarnya sidang hari ini? Kalau komentar aku sih karena pembacaan pembacaan dari pledoi dan dari pledoi kita mendengar banyak keterangan saksi yang sudah dicabut, bahkan ada keterangan saksi ahli yang dicabut. Jadi ya kalau aku merasa ini kembali kepada majelis hakim yang terhormat dengan nuraninya, karena majelis hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi ini yang melakukan peradilan. Maka ini kita kembali kepada majelis hakim, gunakanlah nurani, gunakanlah rasa keadilan. Ya kalau harapanku sih majelis hakim membuat di sini bebas murni, karena kalau misalnya alasan melibatkan anak-anak karena demonstrasi bla 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 bla, terus bagaimana ketika anak-anak dibariskan di pinggir jalan, anak-anak sekolah dengan bendera merah putih saat kunjungan kerja presiden lewat, itu bagaimana dengan itu? Kenapa itu dibiarkan? Karena kan kalau melibatkan anak, jadi jangan dong anak-anak jadikan tameng. Apalagi aksi yang terjadi beberapa waktu tidak ada unsur pidananya. Kalau menurut aku karena tidak ada chaos di situ, tidak ada hancur-hancuran di situ, tidak ada brutal-brutal di situ. Jadi apalagi gitu. Kabarnya udah izin polisian juga ya, izin keramaian. Kalau izin polisi nggak pernah memberikan izin, Pak. Yang aku pahami ya, dalam unjuk rasa itu tidak membutuhkan izin dari polisi, tapi hanya pemberitahuan sifatnya, dan polisi wajib mengamankan, wajib memfasilitasi untuk pertemuan dengan yang dituju. Itu setahuku. Tentang izin, kalau izin itu nggak ada. Ya maksudku jadi kepolisian harusnya tahu dong, harusnya ketika ada anak kecil bukan begini jadi alasannya, kan bisa aja pas mau datang ya jangan disuruh masuk atau suruh bergabung, kan bisa harusnya. Karena tidak ada satupun, aku belum pernah baca ada undang-undang yang melarang anak kecil ikut demonstrasi. Nah, aku belum percaya, mungkin aku salah. Kalau memang aku salah tolong ditunjukkan undang-undang apa yang mengatur anak kecil larang ikut demonstrasi. Ya, kalau dari segi anak kecilnya, karena aku pernah mengadvokasi masyarakat pinggir rel. Pada saat itu ribuan rumah mau digusur, dan kita demonstrasi saat itu dan melibatkan anak-anak sekolah dari mulai SD, SMP, SMA dengan pakai seragam. Kalau itu jadi alasan, kita pernah melakukan itu gitu loh. Jadi yang aku lihat adalah belum pernah aku baca, mungkin aku lupa, ada undang-undang yang mengatur anak kecil dilarang demonstrasi. kesimpulannya sidang hari ini? Kesimpulanku sidang hari ini ya sangat baik. Majelis hakim sangat responsif. Terus tinggal aku harapnya itu keputusan yang bijaksana dari hakim. Ya. Dari tiga hakim yang mengadili ini, kita hanya meminta keputusan yang paling adil seadil-adilnya. Karena ini akan menjadi pertanggungjawaban kelak di akhirat nanti. Salam dari saya, Niko Silalahi. Ini ada pengacara Mary kebetulan, Pak Ustadz Gunawan Parikesit. Komentarnya Pak terhadap sidang hari ini? Alhamdulillah kita sudah menyampaikan pledoi. Poinnya adalah
majelis hakim kita minta untuk mengingat fakta-fakta persidangan, di mana fakta persidangan dakwaan itu sesungguhnya sudah gugur. Karena apa? Saksi fakta, saksi kunci, yang satu mencabut BAP di kepolisian secara pro justisia di pengadilan, dan yang satu mencabut keterangan di BAP. Yang ahli pidana pihak JPU pun mencabut yang awalnya patut dipidanakan di pengadilan menyatakan tidak patut untuk dipidanakan. Untuk itu aneh ketika jaksa masuk melakukan tuntutan, walaupun itu tugas, tapi di mana keadilan, di mana kompetensinya sebagai seorang jaksa yang menegakkan keadilan. Insya Allah kita semua serahkan kepada Allah. Mau tanya Pak Ustadz dan pengacara, ini ada aparat bersenjata, ini ada apa? Wallahualam bisawab. Apakah karena ini dianggap kita orang-orang yang titik saya menyebutkan ya? Ya. Tapi ini adalah sebuah tindakan paranoid yang berlebihan menurut saya. Tapi memang itu tugas mereka, wajar-wajar saja. Wajar ya Pak Tapi ya. kami berharap tidak usah terlalu paranoid lah. Kami walaupun ramai masih beradab. Kami bukan tidak bisa menyesatkan 1.000 orang di sini, bukan. Tapi kami harus menjaga juga, jangan sampai nanti ada tindakan-tindakan anarkis. Jadi nggak perlu dijaga kan? Baik, sekian gitu. Terima kasih Pak Ustadz keterangannya. Selamat siang Bapak. Bunda Mary boleh di sampingnya. Ini ada tokoh adat dari Lampung Utara. Pak siapa Pak? Tolong perkenalkan diri Pak. Saya Iwan Setiawan alias Sampurga. Gelar saya Sangat Joko Jamal, Ketua Majelis Imam Adat Lampung Utara. Sengaja saya datang hari ini untuk mendengar kesaksian pledoinya Mary, karena saya baca kemarin di YouTube jaksa masih nuntut 7 bulan. Makanya saya bilang sama kawan-kawan, termasuk Bali tadi, termasuk di warung ini, saya bilang Lampung Utara ini posisinya lagi gincing tadi. Gincing itu miring. Kenapa masih bilang gincing miring? Karena semua saksi fakta, saksi ahli segala macam udah mencabut semua BAP. Bahkan bilang, saksi fakta bilang, oh dia fitnah waktu di BAP. Dan didengar semua sama tim ahli hukum, hakim maupun jaksa persidangan. Jadi nggak ada alasan lagi Bunda Mary ini untuk dituntut. Tapi memang prosesnya, proses peradilan, memang harus ada pledoi, memang ada tanggal dari jaksa ataupun nanti ada tanggal lagi dari penasihat hukum. Itu memang sudah ada proses acara persidangan yang berakhir nanti pengadilan itu akan memutuskan hakim akan memutuskan benar atau salahnya Bunda Mary. Tapi mudah-mudahan saya tadi berdoa di majelis hakim tadi, mudah-mudahan hakim diberikan kekuatan sama Allah hatinya lurus dan benar untuk menginjawantahkan intervensi yang terpenting. Dia akan menegakkan keadilan Lampung Utara. Penting saya bicara gitu, karena saya orang Lampung Utara asli. Bunda Mary ini cikal bakal tegaknya keadilan Lampung Utara. Kalau emang dia dihukum, keadilan Lampung Utara mati, runtuh keadilan Lampung Utara. Tapi kalau beliau dibebaskan, maka kita tegak keadilan Lampung Utara. Saya atas nama masyarakat adat Lampung Utara mengharapkan majelis hakim untuk tegak benar-benar memutuskan segala-galanya. Amin, amin. Sesuai dengan berita acara persidangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bersama Bunda Mary, Mujahidah Lampung. Gimana komentarnya Bunda? Alhamdulillah dari sidang pledoi baik penasihat hukum maupun saya sebagai terdakwa menyampaikan pledoi masing-masing, dan insya Allah di dalam penulisan pledoi saya tulis sendiri dengan hati, dengan jiwa, dengan penuh perasaan sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya, di mana ketika di persidangan baik saksi fakta atau saksi kunci sudah mencabut BAP-nya, bahkan saksi ahli dari CPU sendiri sudah mencabut BAP-nya. Berarti dua yang menjadi unsur menjadikan alat bukti saya untuk dipersangkakan atau didakwakan sudah gugur. Tapi kita ikuti saja sidang ini. Semoga hakim bisa memutuskan yang seadil-adilnya. Berdasarkan apa? Semestinya berdasarkan saksi fakta dan saksi ahli. Tapi semuanya sudah gugur dua-duanya. Kita tunggu nanti. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik. Oh ini Bu, kok banyak benar gitu loh Bob. Ya. Sahabat-sahabat Bunda, penggemar Bunda saya lihat. Ini kumpul semua ya. Sampai Ananda dan suami tercinta ikut hadir nih katanya gitu loh. Ini belum ini belum kumpul semua katanya. Ini belum semua ini. Ya, ini rata-rata pengurus. Kami ini ada dalam satu kami disatukan dengan
mencabut keterangannya, saksi ahli dari jaksa penuntut umum sudah mencabut keterangan. Terus yang menjadi pertanyaan, apalagi yang harus dipersidangkan di sini? Jadi ini kembali kepada nurani kemanusiaan dari majelis hakim yang terhormat. Karena apa? Karena majelis hakim yang terhormat adalah perwakilan Tuhan di muka bumi ini untuk memberikan keadilan. Maka dari itu kita meminta kepada majelis hakim yang terhormat untuk memberikan keputusan seadil-adilnya dan bebaskan segera Bunda Mary dari segala tuntutan, dari segala dakwaan apapun itu. Karena bagi kita perjuangan yang dilakukan untuk menegakkan sebuah keyakinan itu tidak ada yang melarang. Apalagi pada saat itu aksi unjuk rasa membela suara azan loh. Kita di nasional, di depan kantor Kementerian Agama, dan saya berdiri di sana. Dan saya bersuara di sana membela indahnya suara azan. Jadi jangan samakan keindahan suara azan itu dengan lolongan anjing. Saya non muslim saja bahagia mendengar suara azan, minimal pagi membangunkan saya untuk tidur. Dari tidur saya atau mengingatkan saya untuk tidur. Jadi yang bilang suara azan itu mengganggu siapa? Kami yang non muslim merasa sangat terbantu adanya suara azan. Minimal mengingatkan kami akan hadirnya waktu. Apalagi saya kalau sudah melakukan sesuatu lupa waktu. Tapi dengan suara azan mengingatkan saya tentang waktu. Jadi kalaupun ada katanya terlibat anak-anak dalam unjuk rasa membela azan tersebut, kalau dalam aksi unjuk rasa saya koordinat misalnya ribuan orang biasa saya bawa, saya nggak pernah satu persatu tahu siapa yang dibawa. Kalaupun anak-anak dilibatkan dalam demonstrasi, pertanyaan saya sederhana, undang-undang apa yang melarang anak untuk ikut demonstrasi? Pasal berapa? Karena saya belum pernah membaca itu. Udah. Yang ketiga lagi, kalau memang anak-anak dilarang untuk demonstrasi, terus saya cuma mau minta tangkap semua yang membariskan anak-anak di pinggir jalan dengan bendera merah putih untuk menyambut kepala negara, karena itu juga aksi unjuk rasa. Kalau keterlibatan anak juga dipermasalahkan, tangkap juga yang mengundang seorang anak nyanyi di istana negara, karena menyanyi itu juga salah satu bentuk demonstrasi. Kalau kita melihat demonstrasi secara luas, jadi jangan dong dijadikan tameng karena kebencian. Karena hari ini kita harus bersatu. Kita harus bersatu menegakkan keadilan di negeri ini, karena rasa keadilan di negeri ini hanya milik penguasa dan orang-orang yang bisa menjilat penguasa. Dan kasus ini sudah menjadi pengamatan kita nasional. Bahkan dari kasus ini kita akan menginformasikan kepada teman-teman kita di dunia internasional kalau keadilan itu sudah hilang jika Bunda Mary dipaksakan untuk dihukum. Jadi kita mohon kepada majelis hakim yang terhormat, gunakanlah wewenangmu sebagai wakil Tuhan dan berikan keputusan seadil-adilnya. Dan bila perlu, bebaskan Bunda Mary dari segala tuntutan. Salam dari saya, Niko Silalahi. Baik, terima kasih Bang Niko. Bunda Mary, katanya ada suami tercinta. Coba tolong dikenalin nih, yang mana dong? Ini ada paman saya juga, ada tinggal. Tolong dikenalin Mbak Bunda Mary. Ini paman mewakilin, ini suami. Ayo, paman yang ngomong. Ayo Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi Pun. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya sangat terharu pada siang ini. Kami dari Bandar Lampung, saya adalah paman kandung dari Bunda Mary, sengaja datang ke sini karena beberapa bulan yang lalu saya tidak sempat karena ada acara. Hari ini saya betul-betul melihat bahwa pengadilan di Indonesia, khususnya di Bumi ini, saya kira itu belum adil. Jadi sepertinya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini yang perlu kita sikapi. Karena apa?
kalau selalu dibeginikan, hukum ini akan carut marut. Jadi saya selaku mewakili dari orang tua, karena kakak kandung kami ini sudah meninggal, jadi saya hari ini datang ke sini untuk memberikan support kepada Nakanda kami Mary ini dan Nakanda Bari ini supaya tetap tegar, dan insya Allah Allah bersama kita dan akan membebaskan keponakan kami dari segala tuntutan. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi dong, Abi, gimana Abi? Ayo Abi. Amin. Amin. Doanya Siap. Oke. Ini ada Ananda Bunda Mary. Komentarnya dong. Sedikit aja. Aduh, jangan. Sedikit aja. Enggak, komentarnya hasil sidang tadi gimana? Hasilnya Lah, bicara sedikit aja lah. gimana ya? Ya kecewa, apa puas, terserah. Kata-katanya ya. Iya. Kata-katanya ya. Kata-kata apa? Ya pasti kesel lah ya. Diundur-undur terus, Iya. fitnah, zolimi. Diundur seminggu ya, minggu depannya. Kayaknya sih iya, Oh. Ya. cuma 3 hari gitu tadi. Moga-moga minggu depan keadilan ada di Lampung Utara ya. Loh. Ya, semangat ya.